Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Selasa 8 November 2022, bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widyotami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari 7 orang tahanan di Rutan Kelas 2B Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan melarikan diri setelah berhasil menjebol tembok rutan. Aksi para tahanan ini diketahui petugas pada Senin dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ketujuh tahanan yang kabur ini 6 diantaranya tahanan titipan kejaksaan, sedangkan 1 orang lagi merupakan warga binaan. Petugas kepolisian Resort Tapanuli Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dari hasil olah TKP tersebut. Diketahui 6 tahanan yang terlibat kasus narkoba dan 1 tahanan terlibat kasus pencurian. Kabur setelah berhasil menjebol dinding sel, kemudian memanjat tembok setinggi 6 meter dengan menggunakan kain sebagai alat bantu. Sementara itu petugas kepolisian dan petugas rutan masih berusaha mengejar ketujuh tahanan tersebut, namun hingga saat ini belum ada pihak yang bersedia untuk memberikan keterangan. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian terhadap 7 tahanan yang kabur baik ke rumah keluarga dan lokasi yang sudah dipetakan pihak kepolisian. Sudah bertahun-tahun 3 terowongan yang dibangun dibangun PT Belmera Medan direndam banjir air pasang rob dan air hujan. Akibatnya ribuan warga dan anak sekolah menjadi resah saat melintasi terowongan tersebut. Terowongan yang direndam banjir air pasang rob dan air hujan di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, dan di Cinwan, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Seribuan warga dan anak-anak sekolah yang akan melakukan aktivitas terganggu pada pagi hari maupun sore harinya. Warga berharap agar PT Belmera Medan segera memperbaikinya agar warga merasa aman dan nyaman saat melintasi terowongan yang digenangi air pasang rob dan air hujan setinggi 20 hingga 25 cm tersebut. Seluruh masyarakat di 3 kelurahan berharap agar PT Belmera Medan segera memperbaikinya, agar warga saat melintasi terowongan bisa aman dan nyaman karena sudah banyak warga yang menjadi korban terjatuh karena sepeda motornya mogok saat melintasinya. Selain itu, jembatan yang ada di Kelurahan Martubung tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 dan lebih memilih dari terowongan karena takut tergelincir karena jembatan tersebut terlalu curam. Sejumlah warga korban banjir yang berada di posko pengungsian kini mulai terserang penyakit gatal pada kulit disertai batuk dan demam. Sejumlah warga korban banjir di Kecamatan Hinai yang tinggal di posko 1 Base Camp sejak beberapa hari lalu yang merupakan lokasi posko penampungan warga yang terdampak banjir mulai terserang penyakit. Pada lokasi pengungsi sejumlah warga mendatangi posko kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Salah seorang bidan yang berada di posko pengungsian mengatakan saat ini keluhan masyarakat korban banjir diantaranya penyakit gatal kulit, batuk dan demam. Sementara itu Kapolres Langkat Danu Pamungkas Toto mengatakan pihaknya beserta tim BPBD dari Pemkab Langkat terus berupaya memberikan bantuan untuk masyarakat mulai dari penempatan personil dengan menggunakan perahu karet di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga dan menerjunkan petugas medis dari Polres Langkat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet kami, selain bantuan dari BPBD, kami juga memberikan bantuan sembako serta membantu putra-putri ini untuk bisa sekolah, dan di sebelah kami siapkan untuk kesehatan untuk mengecek masyarakat apabila ada penyakit dari terdampak banjir ini. Banjir yang sebelumnya melanda 4 kecamatan di Kabupaten Langkat karena curah hujan yang tinggi dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Langkat. Saat ini ketinggian air banjir pada sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat mulai berangsur surut.
Lapas narkotika kelas 2A Langkat juga dilanda banjir. Iya. Untuk saat ini masih tergenang, ya, terutama di blok T1, T3, T5 itu masuk di ruang kamar hunian WBP. Kita sudah melaporkan hal tersebut ke kantor wilayah, ya kan, melalui Bapak Kalapas, dan untuk saat ini upaya yang kita lakukan yaitu untuk menaikkan warga binaan itu ke lantai 2, kamar lantai 2. Pemirsa, pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana yang dilakukan Pemkab dan TNI Polri sebagai wujud nyata sinergitas kesiapsiagaan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana. Menurut Bupati Toba Poltak Sitorus, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak walaupun sebagai penanggung jawab adalah pemerintah. Masyarakat sebagai garda terdepan saat terjadi bencana, maka perlu ditingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapinya. Bencana alam tidak dapat diprediksi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi antar lintas pemangku kepentingan sehingga bisa dilakukan penanganan dengan lebih cepat dan bermanfaat. Dikatakan bahwa Kabupaten Toba dengan kondisi geografis bukit, pegunungan, lereng, dan jurang merupakan daerah yang berpotensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan bencana non-alam seperti kebakaran. Di daerah rawan bencana hendaknya dibuat tanda peringatan bencana. Bila terjadi bencana, kaum ibu dan anak yang paling beresiko jadi korban dan kelompok ini seharusnya terlindungi. Minimal memahami prinsip-prinsip penyelamatan diri jika terjadi bencana. Kemudian mengingatkan contoh edukasi tindakan yang dilakukan bila terjadi gempa dengan memilih perlindungan dekat kosen pintu atau berlindung di bawah meja. Semua edukasi mengurangi resiko bila terjadi bencana agar disampaikan kepada masyarakat. Harapan kita masyarakat bersama-sama menyadari bahwa Toba ini dalam bulan-bulan November, Desember ini akan tinggi curah hujan. Dan kita mohon supaya kita sama-sama mempersiapkan diri menghadapi ini karena ada daerah-daerah yang kemungkinan longsor. Ayo waspada bersama-sama kita, kemungkinan banjir, kemungkinan longsor, dan kemungkinan angin puting beliung juga. Pemirsa, warga desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Srege resah dengan keberadaan monyet liar yang kerap menyerang warga sekitar. Bahkan sudah ada 7 warga menjadi korban keganasan monyet liar tersebut. Supriyadi menjelaskan monyet kerap muncul di sekitar rumahnya dan bahkan pernah dicegatnya saat mau melintas ke jalan menuju ladangnya. Namun mampu diusir dengan sebatang kayu, sementara beberapa warga yang hendak melintas menjadi korban keganasan monyet liar tersebut. Terdapat warga terkena luka cakaran di tangan, leher, dan kepala yang menimbulkan luka seperti sayatan benda tajam. Dan beberapa warga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit atau klinik terdekat. Terdapat 3 monyet liar yang muncul dari rawa-rawa dan pohon yang kadang datang sampai ke pemukiman warga. Bagi warga yang rumahnya didatangi monyet tersebut, sebagian langsung menutup pintu rumah dan ada juga yang berusaha mengusirnya. Supriyadi telah menyampaikan hal ini ke pihak desa dan dilakukan penangkapan monyet liar tersebut dan saat ini masih dilakukan koordinasi untuk mencoba menangkapnya. Berang kemari lagi ke dusun 3, dusun 4 sini nggak pernah. Dia dusun antara dusun 1, dusun 2 gitu aja udah sekarang. Jadi saat ini monyet itu posisinya seputaran dusun 2 dan dusun 1, Pak? Iya. Kok bisa ya ditangkap atau dimusnahkan karena membahayakan masyarakat. Alhasil selama ada monyet itu anak-anak sekolah pun nggak berani lewat dari belakang rumah itu sendirian. Takut, Pak ya? Takut lah. Selalu dijegat di jalan itu. Anak-anak itu kan tempat main-main dia, lintasan dia di situ aja. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pantau harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru di daerah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Baru Penyapungan jelang peringatan Hari Natal dan Tahun Baru. Meski pasar ini sangat jauh dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Menteri Perdagangan mendapatkan harga yang relatif stabil. Harga kebutuhan pokok di daerah Mandailing Natal sama dengan harga bahan pokok di kota besar di Pulau Jawa dan Sulawesi. Seperti harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter, cabai merah Rp30.000 per kilo, bawang merah Rp30.000 per kilo, ayam potong sekitar Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilo. Untuk harga kebutuhan pokok yang masih mahal di daerah adalah beras. Untuk kualitas medium, harga beras di pasar Penyapungan dijual dengan harga Rp11.000 per kilo. Harga normal seharusnya sekitar Rp9.000 per kilogramnya. Selain itu, bahan olahan dari kacang kedelai juga tetap mahal akibat tingginya harga kedelai. Saat ini harga kedelai masih berkisar Rp14.000 per kilogram. Beras di sini memang tidak ada. Tadi tidak kita temukan beras bulog. Kalau bulog itu kan 9.000 kira-kira harganya. Nah di sini mediumnya 11.000. Karena memang bulog belum sampai Pak ya, sudah belum sampai. Nanti saya akan koordinasi dengan bulog 11.000. Jadi beras yang agak mahal sedikit di sini. Kalau lain-lain stabil, minyak goreng banyak tadi. Untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan menjamin ketersediaan stok sembako di seluruh Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dan Pasha Ungu serta Uya Kuya ikut semarakan Gebiar Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kabupaten Mandailing Natal. Ribuan peserta gerak jalan sehat untuk semarak peringatan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kabupaten Mandailing Natal. Gerak jalan sehat dipusatkan dari titik kuning menuju lapangan Aek Godang Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan. Semarak Gebiar Muktamar ini juga dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dua artis ibu kota Sigit Purnomo Syamsuddin atau Pasha Ungu, Uya Kuya, dan anggota DPR RR Saleh Partaunan dari Partai Amanat Nasional. Semarak Gebiar juga membagikan undian hadiah umroh, sepeda motor, dan barang elektronik lainnya bagi peserta gerak jalan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu di antara organisasi tertua di Indonesia yang terbentuk sebelum Indonesia merdeka. Maka organisasi ini dapat bertahan dan menjadi kuat karena banyak yang ikhlas bermuhammadiyah dan adanya rasa satu kesatuan dalam diri keluarga besar Muhammadiyah. Memperkuat persatuan dan memajukan Indonesia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saya berpesan, belajarlah kalian sungguh-sungguh
sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, karena kalian punya tanggung jawab sejarah untuk membuat negeri ini maju. Siap? Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58 pada 12 November 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus gencar dalam mengkampanyekan gerakan masyarakat sehat. Salah satu program yang dikampanyekan adalah kampanye pembudayaan Germas bagi lansia sehat. Hal tersebut terungkap pada kegiatan kampanye pembudayaan Germas bagi lansia sehat di hari kedua yang digelar di Gedung Serbaguna HKBP di Medan pagi tadi. Tahun ini menyambut HKN ke-58, salah satu program yang dicanangkan adalah kampanye Germas turut melibatkan pahlawan lansia yang bertujuan agar para lansia bisa produktif, bisa bergerak bersama dalam melakukan edukasi kesehatan. Kegiatan ini juga sebagai upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya komunitas tetapi yang terutama keluarga dan kegiatan masyarakat lainnya. Kebudayaan gerakan kesehatan masyarakat bertujuan agar lansia tetap sehat dan mandiri. Dengan demikian, lansia bisa mendukung program kesehatan masyarakat. Salah satu adalah menjadi duta atau pemberi informasi kesehatan untuk keluarga. Pada hari ini diikuti oleh 200 lansia yang berada di kawasan Medan Selayang. Turut diisi berbagai kegiatan seperti pemberian materi seputar implementasi pembudayaan Germas, bina keluarga lansia, perawatan diri lansia yang diselingi senam lansia dan demo pembudayaan kebiasaan makan buah dan sayur. Untuk HKN ini ada rangkaian kegiatan di dalam HKN ya yang terkait dengan masyarakat. Kita melakukan kegiatan Germas antara lain itu adalah kampanye untuk pembudayaan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini kita lakukan di tatanan kelompok lansia. Kita ada lomba senam Germas ya, supaya Germas ini bisa dimasyarakatkan, dibudayakan ataupun diimplementasikan di Sumatera Utara sehingga memang betul-betul ya bisa meningkatkan derajat kesehatan Sumatera Utara untuk sumut bermartabat. Germas mengajak masyarakat hidup sehat, membudayakan hidup sehat dan mengubah perilaku hidup sehat, yaitu olahraga 30 menit, makan buah dan sayur, memeriksakan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan. Pembudayaan Germas lansia ini minimal lansia bisa melakukan aktivitas pribadi sendiri seperti mandi atau buang hajat. Selain itu diperlukan pengecekan kesehatan secara berkala setiap bulan di posyandu. Agar lansia merasa nyaman dan betah di posyandu, lansia perlu adanya ide kreatif dan inovatif. Pada kegiatan ini turut melibatkan puskesmas yang ada di setiap kecamatan berkolaborasi bersama kepala lingkungan membantu menggerakkan lansia agar dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi. Pada kegiatan budaya Germas lansia turut diadakan pemberian edukasi kesehatan oleh pemateri dari Dinkes Sumut, Dinkes Medan serta dari BKKBN Sumut termasuk pemeriksaan kesehatan. Dalam rangka kampanye pemberdayaan gerakan masyarakat bagi lansia ini, kita mengutamakan, memfokuskan pada kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat pada lansia. Maunya semua lansia yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang saya sampaikan tadi. Keluarga kita harapkan untuk memperhatikan lansia, memberikan bantuan kepada lansia supaya lansia kita ini betul-betul dalam kondisi yang sehat dan panjang umur. Pemirsa, menjadi tua merupakan fase yang akan dialami oleh setiap manusia. Keberhasilan pembangunan nasional memberikan dampak meningkatnya harapan usia hidup untuk mencapai masa tua yang bahagia. Lansia membutuhkan dukungan dari orang terdekat, yaitu keluarga. Keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya, sehingga perilaku keluarga dalam kesehatan akan mempengaruhi kesehatan anggota keluarga, termasuk lansia yang ada di dalam keluarga tersebut. Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58 pada 12 November 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus gencar dalam mengkampanyekan gerakan masyarakat sehat. Salah satu program yang dikampanyekan adalah pembudayaan Germas bagi lansia sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya memberdayakan anggota rumah tangga.
agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Dengan demikian akan terwujud keluarga yang sehat melalui PHBS di rumah tangga diharapkan mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota keluarga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan kondusif untuk hidup sehat. Adapun indikator PHBS bagi lansia di rumah tangga seperti menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dengan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Peningkatan kesejahteraan sosial lansia merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sebab keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mempengaruhi status kesehatan di antara anggotanya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, welcome dinner dalam rangka menyambut Musprov Kadin Sumut ke-7 yang berlangsung di Hotel Adi Mulia kemarin berjalan dengan sukses. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, pengurus Kadin Sumatera Utara, dan delegasi dari masing-masing kabupaten kota dan tamu undangan lainnya. Ketua Umum Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara menegaskan hadirnya Kadin diharapkan bisa menjadi salah satu tiang kemajuan perekonomian dan mendorong agar pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara melalui musyawarah provinsi ke-7 Kadin Sumut bisa dijadikan sebagai momentum tetap menjalin silaturahmi dan persaudaraan antara pengusaha dan untuk membantu pemerintah dalam kemajuan ekonomi. Kadin sebagai partner pemerintah bertekad maju dan terus bermitra dengan pemerintah. Kadinsu memegang peranan penting dalam pembangunan manusia dan ekonomi bangsa. Kadinsu juga harus berada paling depan mensejahterakan masyarakat umum. Caranya dengan ikut menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Sumatera Utara. Terkait resesi global yang akan dihadapi dunia mendatang, pihaknya optimis dengan bekerja sama yang baik tidak akan ada hambatan berarti. Untuk itu, kerjasama Kadin dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bahu-membahu berjuang melawan keadaan yang sulit terlihat nyata. Harapan saya selaku yang masih Ketua Umum Kadin Provinsi agar kiranya Kadin Provinsi Sumatera Utara dan Kadin Kabupaten Kota se-Sumatera Utara beserta pengusaha nasional lain yang ada di daerah ini bahu-membahu untuk mengatasi keadaan di satu kapal yang kuat dan kokoh. Banyak perbedaan di antara anggota, tapi yang penting saya sampaikan adalah bagaimana kita mampu menghargai perbedaan. Intinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membuat kebaikan dan mengejar kemajuan. Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Musprov ke-7 Kadin Sumut Sanggam Bakara mengungkapkan bahwa kegiatan musyawarah akan membahas tentang program dan kontribusi dalam mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tema Bangkit Bersama Kadin, mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan di Sumut secara inklusi dan kolaboratif. Pihaknya juga akan menentukan Ketua Kadin Sumut terpilih dengan harapan seluruh Kadin dari perwakilan kabupaten kota bisa ikut berkontribusi, di mana pada Musprov ini akan dihadiri 8 asosiasi dan beberapa tim peninjau. Dan melalui Musprov ke-7 Kadinsu bisa menjadi pemicu Sumut lebih maju. Ia berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu merangkul investor yang akan dan sudah berinvestasi di Sumatera Utara. Tapi Ketua OC berharap semua ini kita lakukan untuk kebaikan. Jadi musyawarah untuk mufakat. Jadi kita mohon semua peserta yang hadir
untuk juga menjaga kondusivitas. Ke depan tugas Kadin ini akan semakin besar dengan lahirnya keputusan Presiden nomor 18 tahun 2002. Maka karena Kadin diminta untuk berperan aktif membangkitkan ekonomi. Kemudian juga dalam masalah inflasi ke depan yang kita perkirakan itu akan diawali dengan pada bulan Desember tahun ini supaya juga Kadin berperan untuk menstabilkan nilai-nilai rupiah itu. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa berharap Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumut bisa membantu pemulihan ekonomi serta dapat mendatangkan para investor baru. Hal itu disampaikan Ijek saat menghadiri welcome dinner Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Sumut kemarin. Turut hadir dalam acara Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara, calon Ketua Umum Kadin Sumut Isa Indrawan dan Firsal Mutiara. Dikatakan selama ini hubungan Kadin dengan pemerintah provinsi sangat baik karena banyak tamu-tamu dari luar datang ke Sumut. Kadin ikut membantu pemerintah menyampaikan apa saja yang menjadi peluang investasi di Sumut yang aman dan nyaman. Ia berharap Kadin dapat terus menjaga iklim investasi di Sumut lebih baik dengan Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Sumut yang akan berlangsung hari ini dan terpilihnya ketua baru nantinya diharapkan juga bisa membantu dan mendorong kemajuan Sumatera Utara, salah satunya di bidang ekonomi. Contohnya seperti proyeksi strategis yang saat ini sedang pemerintah terus bangun, Semangke dan Kuala Tanjung, yang diharapkan mampu mendongkrak aktivitas perekonomian di Sumut. Adapun harapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kadin bisa menyampaikan ke pemerintah pusat agar Sumut bisa terus bersaing dengan provinsi lain. Hal-hal yang sudah baik yang dibangun Pak Ivan Batubara bersama kawan-kawan pengurus yang lalu bisa dilanjutkan dan bisa ditingkatkan. Semoga sinergi juga dengan pemerintah semakin dekat dan selalu berkomunikasi koordinasi kita. Kadin hadir memang untuk mendukung dan membantu pemerintah terutama dalam peningkatan ekonomi, dalam hal berinvestasi. Kalau ini terjadi banyak efek yang kita dapat, penyerapan tenaga kerja, juga daerah-daerah bisa juga semakin bangkit, ini yang kita harapkan. Kadin Sumut juga diharapkan ikut dalam peningkatan ekonomi serta menyiapkan peluang investasi dan juga cara berinvestasi di Sumatera Utara agar nyaman dan aman. Karena Sumatera Utara begitu banyak potensi dan sumber daya alam serta kawasan ekonominya yang bersaing. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi dan launching aplikasi Sistem Informasi Lapangan Kerja Silapar. Aplikasi tersebut diharapkan mampu membantu para pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan dalam memberikan informasi pasar kerja. Sosialisasi dan launching aplikasi Silapar dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut di Hotel Grand Kanaya pagi tadi. Dengan dihadiri oleh sejumlah perwakilan perusahaan, baik dari perusahaan penanaman modal asing PMA maupun penanaman modal dalam negeri PMDN. Silapar merupakan aplikasi yang memiliki informasi pasar kerja, peluang dan lowongan kerja dari perusahaan PMA dan PMDN. Aplikasi Silapar juga dilengkapi fitur penempatan kerja yang berfungsi untuk menentukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian para pencari kerja. Adapun tujuan dari aplikasi Silapar yakni guna terwujudnya pelayanan pasar kerja secara tepat waktu dan akurat kepada para pencari kerja, memudahkan para pencari kerja dalam mencari informasi lowongan pekerjaan dan merupakan suatu inovasi terbaru dalam mengurus peluang kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharudin Siagian mengatakan saat ini pihaknya akan bekerja sama dengan Disnaker Kabupaten dan berbagai perusahaan di Sumut untuk dapat melapor terkait informasi pasar kerja yang saat ini sedang dibutuhkan. Ia juga mengatakan akan mengaktifkan wajib lapor tenaga kerja agar perusahaan besar, menengah dan kecil dapat memberikan informasi pasar kerja kepada para pencari kerja. Masyarakat Sumatera Utara yang membutuhkan informasi lowongan kerja, peluang kerja, baik itu di perusahaan PMA, PMDN, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya dan UMKM. Artinya bahwa kita merespon kebutuhan ini karena memang hari ini informasi lapangan pekerjaan itu sangat sulit sekali didapat, maka kita punya pemikiran bagaimana ini bisa
orang memanfaatkan atau mengetahui informasi pekerjaan itu melalui IT. Itulah yang kita buat hari ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk mempermudah para pencari kerja mendapatkan peluang-peluang kerja yang saya sebutkan tadi di perusahaan maupun di PMA atau BUMN. Koordinator Bidang Manajemen Data dan Informasi Pusat Pasar Kerja Kemenaker RI, Oi Solihadin mengatakan, adanya aplikasi Silapper sangat efektif untuk dunia tenaga kerja karena dapat membawa ke arah yang lebih baik. Ia juga berharap aplikasi Silapper dapat mempercepat untuk pengembangan dan kuantitas data yang lebih banyak sehingga informasi pasar kerja akan lebih valid dan bisa membantu dalam hal mengambil kebijakan ke depannya. Saya melihat beberapa pengembangan yang ada termasuk di Sumatera Utara ini bahwa pendekatan terhadap teknologi informasi di berbagai bidang ya, terutama di dunia ketenagakerjaan, saya lihat Silapper ini telah membawa langkah yang baik untuk melakukan perubahan dan ke arah digitalisasi. Nah, sehingga ini diharapkan bisa mempercepat untuk pengembangan dan kuantitas data yang lebih banyak sehingga nanti informasi pasar kerja yang ada itu dia akan lebih valid dan juga bisa membantu dalam hal pengambilan kebijakan ke depan. Pada saat ini sudah di-launching maka perlu diperbesar dengan sosialisasi barangkali ya. Nah, sehingga ini bisa terus membumi di berbagai media sehingga data-data tadi kebutuhan akan pencari kerja selain dilakukan secara media juga kan biasanya banyak juga yang datang pencari kerja ke Disnaker mulai diperkenalkan dengan aplikasi ini. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Sumatera Utara Nawal Lubis melakukan kunjungan dan evaluasi terhadap 2 desa di Kabupaten Batubara yang masuk 8 besar Lomba Desa Percontohan PKK. Terdapat 2 desa yakni Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram dan Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar. Kedua desa tersebut masuk dalam kategori Desa Percontohan PKK yakni kategori tertib administrasi PKK dan kelompok usaha peningkatan pendapat keluarga. Penilaian dalam evaluasi Lomba Desa Percontohan PKK yakni meliputi kualitas program kerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi yang dapat teranalisis dengan baik, cermat dan terukur. Ketua TPPKK Sumatera Utara Nawal Lubis berharap dengan keikutsertaan 2 desa perwakilan dari Kabupaten Batubara dapat membawa kemajuan di daerah tersebut dan dapat menjadi motivasi bagi desa lainnya sehingga bisa desa tersebut menjadi lebih baik kesejahteraan masyarakatnya. Sementara itu Bupati Batubara Zahir mengatakan penilaian tersebut merupakan kesempatan untuk memperbaiki bagi PKK Desa Pahlawan dan Desa Binjai ke depannya mengenai apa-apa saja kekurangan dari kelengkapan administrasi PKK. Ia juga mengapresiasi atas kehadiran Ketua TPPKK Sumut Nawal Lubis untuk turun langsung dalam melakukan evaluasi. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Cek. Cek,
TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Gunung Sitoli telah selesai menyalurkan bantuan sosial atas kenaikan harga bahan bakar minyak dan BLT sembako di Pulau Nias. Sebanyak 83.784 keluarga penerima manfaat BLT BBM dan BSS sembako di wilayah Kepulauan Nias telah selesai menerima bantuan sosial pemerintah. Penyaluran ini baru selesai dilaksanakan. Lokasi KPM BLT BBM dan BSS sembako dilaksanakan di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara serta Nias Barat maupun Nias Selatan termasuk Gunung Sitoli. Guna memaksimalkan pelayanannya dilakukan oleh 1 kantor cabang dan 8 kantor unit pembantu PT Pos Indonesia. Meskipun telah diatur jadwal penyaluran pada pemerintah, maksud kami para penerima manfaat masih ada yang tidak menurutinya sehingga terjadi keramaian untuk menjemput bantuan sosial pemerintah ini. Karenanya pihak PT Pos Indonesia menambah petugas dan gudang penyaluran pada berbagai tempat agar mudah dijangkau masyarakat penerima KPM. Karena kan kita setiap penyaluran tentu ada evaluasi di akhir penyaluran untuk perbaikan ke depannya. Jadi kita juga sudah berupaya menambah petugas, nanti mungkin di tahap selanjutnya kita dari pos juga akan menambah titik-titik layanan lagi dan petugas layanan agar penyaluran dapat berjalan dengan lancar. BLT BBM September-Oktober 2022 senilai Rp300.000 dan BSS Sembako September 2022 senilai Rp200.000. Sementara itu penyaluran bantuan sosial untuk November dan Desember 2022 sesuai ketentuan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Pemirsa, stok vaksin COVID-19 dosis 2 dan booster di Kabupaten Mandailing Natal tidak tersedia. Dinas Kesehatan Mandailing Natal telah mengajukan permintaan vaksin COVID-19 ke Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.100 dosis. Tingginya permintaan vaksin COVID-19 dosis 2 dan booster untuk masyarakat umum dan pelaku perjalanan termasuk calon jemaah umroh dan haji membuat stok vaksin pada sejumlah sentra pelayanan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu di Puskesmas dan Rumah Sakit, serta Dinas Kesehatan kehabisan stok. Guna mengatasi tidak adanya stok vaksin ini, Dinas Kesehatan Mandailing Natal telah mengajukan permintaan vaksin COVID-19 dosis 2 dan booster sebanyak 5.100 dosis. Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal, Faizal Situmorang mengatakan, habisnya stok vaksin ini menyusul tidak ada pendistribusian vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kosongnya persediaan vaksin ini sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Karenanya, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara menyarankan kepada masyarakat agar mengikuti tahapan vaksinasi untuk memperkuat imunitas tubuh. Awal-awal November, saya sudah menyurati untuk permintaan vaksin dan sudah disikapin insya Allah tanggal-tanggal 9 itu kita sudah dipenuhi oleh
Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 5.100 dosis. Ketersediaan vaksin kita tentunya untuk seluruh masyarakat, baik itu yang memang membutuhkan giat untuk bepergian dan tentunya masyarakat kita yang belum melakukan vaksin dosis kedua dan booster. Pemirsa, guna menekan inflasi sebagai dampak dari mahalnya harga cabai dan bawang merah di Sumatera Utara, membuat Kapolres setempat agar para pelajar lebih produktif dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat. Hal ini disampaikan di Sekolah SMK Teladan Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini warga masyarakat harus produktif baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kapolres Sergei AKBP Ali Mahfud mengajak pelajar agar berperan untuk menekan inflasi akibat naiknya harga cabai dan bawang merah yang saat ini selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya para pelajar diharapkan kian produktif dengan kian giatnya untuk membudidayakan kedua komoditi ini, maka kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Kapolres Sergei juga menghimbau para pelajar agar menjauhi pergaulan bebas dan narkoba termasuk dalam berlalu lintas agar selalu mematuhi peraturan. Demikian halnya berita hoax agar jangan dipercaya karena bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga yang kami sampaikan tadi kepada anak-anak yaitu marilah kita bisa menjaga inflasi ini sesuai harapan pemerintah. Dengan apa? Ada beberapa poin yang saya sampaikan yaitu karena inflasi di Sumut ini karena disebabkan oleh beberapa komoditas itu yang nilainya fluktuasi dan cenderung naik, yaitu harga cabai dan bawang merah, sehingga kami menyarankan kepada mereka semua, kepada orang tuanya supaya melakukan penanaman terhadap komoditas-komoditas itu. Kejuaraan Kota Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Medan berlangsung 5 hari di Medan, diikuti 18 klub badminton dan PB Angsapura, siap menjadi juara umum Kejurkot PBSI Medan tahun 2022. Sebanyak 435 atlet utusan dari 18 perkumpulan bulu tangkis di Kota Medan bersaing merebut Piala Kejuaraan Kota Kejurkot PBSI Medan di Gedung Olahraga PBSI Sumatera Utara Medan Estate berlangsung sejak tanggal 6 hingga 10 November 2022. Kejuaraan Kota PBSI Medan merupakan ajang kompetisi atlet bulu tangkis dengan 17 nomor yang dipertandingkan, mulai dari pra-usia dini hingga dewasa berdasarkan memiliki sistem informasi PBSI setiap peserta sebagai persyaratan mutlak. Kejuaraan tahunan PBSI Kota Medan melahirkan atlet berprestasi yang tangguh di masa depan akan mengikuti tahapan Kejurprov hingga ke Kejurnas. Salah satu perkumpulan bulu tangkis Angsapura dipimpin pelatih berpengalaman Armada Sembiring meyakini optimis bersama atlet binaannya untuk meraih juara umum pada pagelaran kejuaraan Kota PBSI Medan tahun 2022. Ada beberapa kelas menjadi unggulan PB Angsapura guna pencapaian target juara umum tahun ini, diantaranya tunggal anak putra, tunggal anak putri, dan ganda dewasa. Armada Sembiring menginginkan perolehan juara umum berturut-turut pada tahun 2017 hingga 2019 Kejurkot Medan dapat diraih tahun ini. PB Angsapura meyakini bakal mampu berbuat banyak pada Kejurkot tahun ini, membuka peluang bagi anak asuhnya untuk menembus ajang Kejurprov PBSI Sumatera Utara. Untuk meningkatkan bakat bibit atlet bulu tangkis lebih berkualitas di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, diharapkan dilakukan penyelenggaraan event kejuaraan badminton guna mengasah kemampuan dan membangun mental pada diri atlet lebih baik lagi. Pemirsa, kini kita ikuti berita lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, puluhan hektar tanaman padi di Kanagarian, Padang Mage, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar dipastikan gagal panen. Hama tikus yang menyerang puluhan hektar tanaman padi telah berlangsung sejak Agustus lalu.
Seperti inilah serangan hama tikus di areal persawahan warga di Kenagarian Padang Mage, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar. Serangan hama tikus telah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Menurut salah seorang petani, serangan hama tidak hanya memakan padi yang baru ditabur, namun juga padi bakal dipanen. Serangan hama pengerat ini hampir merata menyerang padi petani di nagari ini. Berbagai usaha telah dilakukan seperti meracun dan bahkan berburu tikus, namun usaha tersebut tak kunjung berhasil dan dipastikan jika petani akan merugi untuk musim tanam kali ini. Yo kinilah bagai macam wak mengadang di kariang padi tenayo di endagi iya manci banyak kan tu. Jadi serba salah wak jadi petani manci. Anu laksanakan. Anu dilaksanakan. Laksana mah meracunnya pindah taluk lah di racun dah. Ayo dia ndak anu kan tu. Terlalu banyak warna kan. Serangan hama tikus ekstrim tidak kali pertama terjadi di nagari Padang Mage. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2017 silam. Petani berharap dinas terkait dapat memberikan tindakan dan solusi bagi petani terhadap persoalan tersebut. Pemirsa, Sumatera Barat tidak hanya kaya dengan berbagai jenis kuliner makanan dan minumannya, namun juga terkenal dengan enaknya durian. Bahkan di beberapa daerah terdapat jenis durian yang memang dicari oleh pecinta kuliner, di antaranya jenis durian tembaga. Selain enak, durian jenis tembaga juga memiliki ciri khas berwarna kuning. Jika berkunjung ke Sumatera Barat di saat musim durian tiba, Anda akan mendapati pedagang yang berjajar di sepanjang jalan utama, termasuk saat Anda melintasi di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Anda akan disuguhi pemandangan deretan penjual durian berjajar di sepanjang jalan pusat Kota Payakumbuh hingga ke jalan-jalan utama di Kabupaten 50 Kota. Kondisi ini terlihat saat musim durian tiba. Berbagai jenis durian akan ditemui. Salah satu durian yang kerap diburu atau dicari adalah durian jenis tembaga. Durian tembaga memiliki warna daging buahnya seperti mendekati warna tembaga keemasan dengan tekstur yang lembut dan kental dengan kadar air yang sedikit. Durian jenis ini sangat disukai penikmat durian. Hal ini diungkapkan Diva, warga Riau yang berkunjung ke Sumatera Barat. Dari Pekanbaru, soalnya di sini duriannya terkenal. Terus Duriannya enak-enak. Jenis apa yang paling disukai? Ini tadi belinya yang tembaga. Yang kuning gitu. Soalnya yang tembaga tuh kayak lebih lezat aja, lebih kenyal aja gitu dibanding jenis yang lainnya. Untuk harga jual mulai dari ukuran paling kecil dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 dan ukuran jumbo mencapai Rp50.000. Namun harga ini bisa mencapai 2 kali lipat jika musim durian mulai berkurang. Menurut penikmat durian, secara umum durian yang baru jatuh dari pohon karena sudah matang rasanya lebih manis dan memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan durian yang telah beberapa hari jatuh dari pohon. Selain durian tembaga, juga ada jenis jantung dan kucing tidur. Durian ini bentuk buahnya menyerupai jantung pisang, lebih panjang dan besar. Di Kabupaten 50 Kota, daerah penghasil durian adalah Piladang, Situjua, Suliki, Gugua, Bukit Barisan, Laresago, Halaban, dan sejumlah daerah lainnya di kawasan utara 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Longsor menghambat akses jalan warga Batu Buswa, Kelurahan Lambuang Buki, Kecamatan Pauh akibat tertutupnya akses jalan. Membuat lebih kurang 400 kartu keluarga warga Batu Buswa terisolir. Hujan yang mengguyur Kota Padang dari Minggu sore hingga malam hari memicu longsor di kawasan Batu Buswa, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pauh. Akibat longsor, akses jalan utama warga Batu Buswa tertutup longsor lebih kurang 1 meter bermaterial tanah dan batu. Selain itu, longsor juga memberikan dampak 400 kepala keluarga di kawasan tersebut terisolir. Mendapatkan laporan, BPBD Kota Padang dan pihak kelurahan setempat langsung meninjau lokasi. Agar akses jalan bisa dilalui, pihak BPBD dan kelurahan mengevakuasi material longsor dengan alat seadanya dan dilanjutkan menurunkan 1 unit alat berat pada hari ini untuk membersihkan material longsor. Penyebab longsornya karena turunnya hujan yang tidak berhenti-berhenti dari jam 6 sore tadi hingga tengah malam ini. Terus ketinggian material longsor sendiri menimbun akses jalan ini berapa? Ketinggian material yang menimbun jalan sekitar lebih kurang 1,5 meter. Jumlah warga yang berada di dalamnya berapa? Jumlah warga yang melewati jalan ini sekitar 400 kakak kurang lebih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun masyarakat dihimbau untuk waspada hujan beserta angin kencang yang akan diprediksi terjadi beberapa hari ke depan di Kota Padang.
sehingga memicu pohon tumbang, longsor, dan bencana banjir. Demikian laporan Rido Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.